wabarakatuh. Nama saya Dimas Johar Hulikam dari kelas HTNA. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Bu Siti Zahro, Matkul Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang disusun oleh ilmuwan atau masyarakat akademis sebagai karya puncak atau karya monumental yang menandai kepakarannya. Adapun macam-macam karya tulis ilmiah, yakni 1. Makalah. Karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah disertai analisis logis dan objektif. Secara umum, tujuan penulisan makalah adalah untuk kepentingan penyajian hasil penelitian atau gagasan pemikiran dalam suatu diskusi. Oleh karena itu, makalah umumnya ditulis secara singkat dan ringkas tanpa bab-bab. Yang kedua yakni kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Pada perhelatan ilmiah tersebut, kertas kerja dijadikan acuan untuk tujuan tertentu. C. Yakni artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk penerbitan jurnal ilmiah, dan artikel ini ditulis secara ringkas dan berisi hal-hal penting dan ringkas. Dan yang keempat yakni skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Bobotnya yakni 6 satuan kredit semester dan dalam pengerjaannya dibantu dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan mengawal dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan mempertahankannya pada ujian skripsi. Dan yang kelima yakni tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Mahasiswa melakukan penelitian mandiri, menguji atau lebih hipotetis dalam mengungkapkan pengetahuan baru. Yang selanjutnya ini ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah sebagai berikut. 1. Objektif. Keobjektifan tampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua yakni netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun berkelompok. Yang ketiga yakni sistematis. Karya ilmiah dapat dikatakan sistematis jika mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kualitas, dan lain sebagainya. Yang keempat yakni logis. Kelogisan pada suatu karya ilmiah dapat dilihat pada pola nalar yang digunakannya. Yang kelima yakni menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian, atau kesimpulan dalam karya ilmiah harus berbentuk faktual. Adapun contoh-contoh karya tulis ilmiah, penutup ataupun kesimpulan. Menurut penjelasan yang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat macam-macam bentuk karya tulis ilmiah, antara lain makalah, kertas kerja, artikel, skripsi, tesis, buku, teks, dan secara umum terdapat langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah, baik skripsi, tesis, artikel, maupun buku teks. Langkah-langkah tersebut antara lain menyusun kerangka, pengumpulan bahan, penulisan dari segi pengumpulan bahan karya tulis ilmiah. Demikian
presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.